balik lagi bersama gua Hiwar Motovlog guys. Kali ini kita bakalan vlog tipis-tipis ya guys ya. Aduh. Untuk pembahasan kali ini gue pengen bahas sebentar guys. Oke guys, jadi di video kali ini gue bakal bahas kayak JSX di 2026 itu masih worth it nggak sih guys menurut gua gitu. Bisa jadi referensi juga buat kalian. Mungkin kalau kalian ada mau beli si worth it nggak sih? Ini BTW GSX 2000 berapa ya? 2018 kalau nggak salah. Sini gue beli second ya guys ya. 2018 2019 gitu gue lupa. Tapi yang pasti yang gue beli itu nih GSX odometernya tuh masih berapa ya? Masih 18.000 apa? Sekarang udah di 19.000. Nggak jauh-jauh banget lah. Ini motor udah gue beli kurang lebih setahunan guys. Ya ini kita bahas ya guys ya. GSX itu masih worth it atau enggak guys? Dari tahun 2026. Kita bahas dari apa ya? Dari desainnya aja tuh kali ya guys ya. Mungkin kan banyak guys. Apa namanya yang komplain nama desain GSX guys, karena katanya dibandingin kompetitor yang lain ini yang paling kurang gitu desainnya guys, paling ramping gitu. Ini kalau dari gue pribadi ya guys, dari gue sendiri ya menurut gue oke kok guys, tanpa harus diapa-apain. Menurut gue desainnya masih bagus-bagus aja guys, masih oke lah buat di tahun 2026. Oke, tapi memang dibandingin R15 jujur bodinya jauh sih guys. Tapi ini juga bisa jadi karena bodinya ramping kecil, jadinya ini bisa jadi buat kalian yang pengen pakai motor sport terus kayak kurang tinggi gitu guys. Salah satunya gua guys. Ini bisa jadi apa ya, alternatifnya lah guys, karena bodinya kecil, ringan. Kalau dari gua terutama ininya ya guys, desainnya menurut gua masih oke kok guys, nggak yang jelek banget gitu. Mungkin kalau dimodif dikit kalian tambahin, mungkin ini selera ya guys ya. Tapi kalau gue kurang guys, kayak ditambahin winglet gitu kurang guys. Atau kayak banyak juga guys, kayak ganti headlamp. Gue lihat ganti headlampnya banyak guys yang keren-keren di TikTok. Tuh ganti headlamp gitu, udah ganteng banget guys kalau diganti headlampnya. Cuman kalau dari gue belum lah guys untuk sekarang kalau mau ganti headlamp karena menurut gue tuh kelistrikan kayak harus upgrade aki lagi ya, jadi lebih gede biar ngangkat gitu. Kalau dari gue belum lagi buat nambahin headlamp gitu karena kelistrikan guys. Tapi kalau kalian mau, kalau kalian merasa kurang gitu sama headlampnya, udah diganti headlamp yang ini bagus banget kok guys desainnya, yang kayak cyber gitu. Terus lampunya biled, tapi jangan yang ke atas ya guys, biletnya yang ke bawah biar nggak ngeganggu orang. Itu udah bagus banget guys gitu. Tapi menurut gua kalau dari desain, menurut gua overall walaupun gak kalian apa-apain juga masih bagus kok guys. Cukup kalian ini aja peleknya di repaint, menurut gua udah oke. Ini pelek gua repaint warna silver guys, udah oke sih guys. Kalau untuk spion, gue sendiri sih masih pakai spion ya guys ya. Nggak tahu ke depannya, karena ya buat ya memang spion itu kan wajib juga ya guys ya, bukan cuma pajangan atau aksesoris doang, memang wajib harus dipakai. Jadinya ya tuh, jadi nggak gua lepas. Tapi kenapa gak dipakai bang? Nah ini guys, kalau begini susah guys nyelipnya bener, gua takut nyenggol. Kalau lagi macet-macet kayak gini guys yang ribet guys, karena caplang banget, kalian tahu caplang nggak? Kupingnya lebar gitu guys. Ininya tuh gua nggak pakai nih kayak gini nih. Tuh kalau gua pakai spion jadi sempit guys. Tapi harusnya pakai guys ya. Karena bukan aksesoris doang guys. Spion tuh emang wajib. Tuh gua pun gua nggak pakai spion, gua tetap pasti kalau belok nggak main belok aja guys, pasti lihat spion guys. Tuh, jadi kita bahas desain balik aja dari saya desain. Desain menurut gue masih oke banget sih menurut gue. Terus dari karena bodinya itu kecil ramping, jadi kayak kalian mau nyalip tuh enak banget guys. Ya cuman
cuman ada minusnya guys, karena ini stangnya underyoke, jadinya ya pegel tipis aja tipis. Men kalau waktu itu kan gue tuh emang dari pengguna Matic awalnya guys, terus beda ke fairing, terus langsung ke GSX ini kan, rasanya mantep banget guys. Pegel ya, tangan pada merah sampai sekarang sih guys, kalau merah tuh kan nggak masih merah, cuman nggak terlalu berasa lah guys. Tapi kalau buat meredam bisa pakai apa namanya sarung tangan buat meredam, cuman kalau lagi nggak pakai. Jadi menurut gua untuk desain sih masih selera masing-masing ya guys ya, tapi kalau menurut gua sendiri masih oke banget guys. Kalau bosan dikit ganti headlamp oke kok guys. Terus apalagi ya, mungkin dari irit ya guys ya, dari konsumsi bahan bakar. Ntar gue tunjukin deh guys di video konsumsi bahan bakar gue berapa. Kalau buat konsumsi bahan bakar gue tuh, kalau ini kan karena memang jarang gue pakai, terus kemarin gue riset kan habis ganti oli, gue riset trip A trip B nya lupa ya, gue riset trip A doang apa trip kedua-duanya ya, apa karena buat ini guys, apa namanya, lihat oli gue udah pakai berapa lama gitu guys, udah berapa jauh jaraknya. Tapi sih ini setahun aja baru berapa, baru 1.300an kayak guys. Setahun udah 1.300an. Jarang pakai gue motor ini kan, cuma pakai buat mingguan, pasti ngevlog udah. Gue pakai motornya pasti ngevlog sih guys, karena emang sayang aja gitu pakai ngevlog. Tapi kalau dari gue pribadi, ini motor di sana masih oke lah buat di tahun 2026. Terus dari segi irit ya, kita bahas irit menurut gue masih irit guys. Kemarin sih waktu sebelum gue riset, waktu gue ke puncak, bukan puncak sorry, ke Bogor, itu ada kok guys vlognya, di vlog gue itu ada kok, itu aja gue 40 km per liter guys. Menurut gue hitungan 150 itu irit sih guys, menurut gue ya. Oke, cuman punya referensi masing-masing, menurut kan tuh irit atau boros, karena kalian pengguna motor apa, mungkin ada yang 41, mungkin 42 ya, gue nggak tahu ya guys ya. Jadi kalau ini 40 km per liter, dan bawa motornya kayak gini guys, dah tangannya sekolah, bukan yang digas-gas ya, bawa motornya kayak santai kayak gini guys. Ya cuman kayak gitu guys minusnya, karena GSX ini kan ada tenaganya tuh di atas ya guys ya, bukan di bawah, RPM atas, jadinya ya kurang ada tenaganya gitu. Tapi emang R15 mantep guys. Ininya apa namanya itu, desainnya. Kedua GSX, saya CBR menurut gua apa ya, gue lebih suka ya, tapi referensi sekali lagi nih, referensi ya guys ya. Gue lebih suka GSX. Pertama CBR lah, CBR sorry, R15 buat desain, kedua GSX buat desain. Tapi kan selera ya guys ya. Kalau gue pribadi lebih suka tuh, ya lurus lah guys. Jadi kalau menurut gue buat konsumsi bahan bakar sih GSX masih termasuk irit gitu. Tapi dengan catatan bawa motor itu seperti ini ya guys ya. Tapi nanti gue lihat lagi, yang pasti udah di atas 35 guys. Cuman ini karena gue baru riset, jadinya harusnya masih belum kelihatan karena kilometer masih dikit kan. Tapi ntar coba kita cek ya. Oke guys, terus kita bahas dari posisi ridingnya lagi ya guys. Saya mungkin tadi udah gue bahas tipis-tipis. Kalau buat posisi ridingnya GSX tuh, ya menurut gue masih di tahap pegel aja guys, nggak banget. Terus karena memang mesinnya 150 cc ya, nggak gede, jadi nggak panas sih guys mesinnya juga. Jadi ya paling di pegelnya aja guys. Tapi kalau udah biasa, lama-lama terbiasa juga kok guys, nggak sepegel itu. Kalau kalian udah agak sering make, pasti guys, apa namanya, anjing gue lupa tuh, lurus belok ya, belok sorry belok guys, kayaknya belok.
dari posisi ridingnya menurut gua masih tahap pegel yang wajar lah guys. Kalau kalian mungkin udah pengguna CBR atau punya 15 terus ke GSX, nggak pegel sih guys, harusnya nggak terlalu pegel lah gitu. Tapi kalau mungkin kalian dari pengguna Matic kayak gua, wah awal-awal sih jujur guys pegel banget guys, jujur pegel banget, apalagi pas macet, apalagi posisinya gitu gua masih belajar kopling, maksudnya belum lancar-lancar banget. Wah itu susah banget guys. Tangan gue sampai getar-getar waktu itu, karena emang tumpuannya bener-bener di tangan guys. Terus apalagi itu sebelum di lowering kan, jadi nunduk banget posisinya gitu. Tapi kalau udah terbiasa sih udah sih guys, pegelnya pegel aja gitu. Yang pegel mah masih pasti ada guys. Kalian juga naik motor Matic juga pasti ada pegel-pegel di pantat cok, sampai kesemutan kadang pantat kalau terlalu jauh. Tapi kalau ini ya gitu. Tapi ada triknya sih guys, kalau biar kalian nggak terlalu pegel, kayak ya mungkin nggak kelihatan di video guys karena gue susah nunjukinnya, tapi yang pasti di tangki itu kan biar tangan kalian nggak ngedorong terus ke stang, jadi nggak kaliannya di tangki guys. Jadi kalian pahanya agak kalian jepit. Bentar guys, ini bener kan di jalan gue ya? Bener sih harusnya ya. Jadi kalian jepit pahanya, kalian jepit kayak gini di tangki. Nah itu tuh terus badannya agak tegak gitu, terus udah tangannya agak dilemesin, jadi kaki kalian jadi bisa diakalin sih guys kalau lagi nggak macet. Tapi kalau lagi macet, nah itu yang kagak bisa guys, itu yang nggak bisa diakalin. Ya udah mau gimana kalau udah macet, ketawa aja udah guys sambil nyanyi biar nggak berasa tuh. Paling ya kalian kalau mau pertimbangin ya itu sih guys, posisi ridingnya. Kalau benar-benar kalian mau pertimbangin banget ya paling di posisi ridingnya. Tapi kalau dari desain juga masih oke sih, desain bensin juga masih irit. Paling kalau kalian mau beli akan pertimbangin itu sih, posisi ridingnya. Mungkin kalau kalian bukan buat motor harian oke sih guys. Tapi kalau karena memang di motor tidak gue pakai harian, jadi gue nggak bisa ngasih reviewnya guys, maksudnya gitu. Jadi gue nggak bisa ngasih reviewnya guys kalau buat harian, karena memang gue tidak pakai motorin harian. Gue pakai cuman seminggu 2 kali paling banyak, karena memang gue udah Matic guys. Lebih kalau buat bener-bener harian guys ya Matic the best lah guys dibanding motor. Udah paling enak tinggal gas rem doang. Paling gue pakai motor ini seminggu sekali, 2 kali lah guys tiap minggunya. Yang terakhir untuk harga bekas ya guys, ini motor kalau kalian beli bekas menurut gue worth it banget guys, karena murah banget guys dibandingin kompetitornya kayak R15, CBR, lumayan guys bedanya. Ini motor aja gue cuma ngambil di 15, lumayan gede sih, pokoknya 5 lupa gue. Worth it lah guys. Nah tapi banyak kok guys yang lebih murah ya, cuman ya nggak tahu gue ya ada PR atau enggak gitu. Kalau motor gue alhamdulillah ngambil nggak ada PR sama sekali sih guys, jadi benar-benar udah tinggal pakai aja gitu. Jadi kalau menurut gue PR-nya kalau kalian ngambil motor ini juga katanya sih mesinnya lumayan awet ya guys ya, selama kalian rajin ganti oli gitu. Nggak ada masalah yang gimana. Kalau buat spare part gitu-gitu jujur ya, karena gue emang motornya alhamdulillah nggak pernah ada masalah, jadi gue nggak tahu guys spare partnya tuh nyari susah atau enggak. Tapi selama kayak gue cuma ganti oli, filter oli, kemarin gue juga ada ganti soket sensor kopling, itu ada sih guys di di Shopee, dan itu tokonya emang udah terpercaya gitu guys dari review. Dan gue
gue tahu toko itu terpercaya karena gue beli ori udah 2 kali di situ, dan dua-duanya emang bener-bener oli asli ya guys ya gitu. Kayak gue percaya, cuman ya gue nggak bisa rekomendasiin tokonya karena ya kita nggak pernah tahu ya guys ya, siapa tahu pas di gue emang ori, di kalian pas terima ternyata nggak ori gitu. Jadinya ya kalian beli sendiri lah di toko-toko terpercaya kalian gitu, terpercaya. Gue nggak mau merekomendasikan dulu guys. Karena kita tahu orang ya guys ya. Tapi tetap hati-hati guys, tetap kalian cross check lagi lah, kalian cari-cari di misalnya kalian beli barang apa nih, apalagi yang masuk ke mesin langsung ya guys ya, kayak oli gitu kan penting guys. Karena kalau nanti kalian dapatnya zonk, PR nya ya niatnya mau ngerawat jadi nambah PR gitu maksudnya. Jadi kalau masalah spare part jujur gue gak tahu guys, karena selama ini gue nyari masih gampang-gampang aja, tapi gue lihat sih banyak yang nyari ini katanya susah, nyari itu katanya susah, ya gak tahu guys. Tapi kalau gue selama ini masih aman dan masih gampang-gampang aja guys ininya, apa namanya, nyari spare partnya. Oke, jadi kita langsung masuk kesimpulannya aja guys ya. Kaget gua. Kesimpulannya sih menurut gue masih worth it, tapi ya yang udah gue jabarin tadi guys, semua tergantung kalian tuh. Dari semua yang udah gue jabarin tadi ya, menurut kalian masih worth it atau enggak. Menurut gue, kalau kalian naik pendapat gue, jujur masih worth it banget guys. Karena kalau ya paling kekurangannya itu dia pegel sama desainnya sih. Kalau desain mungkin masih bisa dimodif lah guys, kalau kalian pesan gue masih bisa dimodif lah kalau desain gitu. Kalau kalian ada budget, kalian ada apa ide-ide buat modif gitu, kalian kreatif, kayaknya masih bisa lah dibantu gitu, kalau menurut desain. Tapi yang paling ini sih posisi riding sih guys, benar-benar ya, karena mau kalian apain pun ya tetap bakalan pegel gitu. Bahkan gue lihat ada beberapa GSX yang stangnya jadi tinggi gitu guys, jadi kayak motor naked. Mungkin itu solusinya guys. Cuma tuh banyak banget mungkin yang dirubah gitu. Yes, jadi sini dulu ya guys ya untuk konten kali ini, untuk masalah worth it atau enggak ya, di 2026 ini untuk GSX. Jadi segini dulu guys. Makasih yang udah nonton, makasih yang udah nge-like, yang udah, boleh juga kalian komentar-komentar ngasih saran atau masih ada kekurangan apa gue di konten ini gitu, biar gue makin berkembang. Kalian bisa komen-komen ya guys ya. Jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis guys. Bye bye.